jurnalis yang nggak bisa ikutan, tapi mereka minta rekamannya atau minta summary-nya. Iya, siap. Oke, makasih. Mbak Nino pakai handphone ya, Mbak? Mbak Nino? Halo, pagi. Ya, pagi Mbak Nino. Ya, saya pakai handphone sambil. Oh ya udah. Sebenarnya kita kirim email ke email Mbak Nino, tapi nggak apa-apa. Iya. Lewat ini aja. Saya lebih nyaman pakai HP sih daripada itu laptop. Oh, oke Mbak. Lebih luas ya. Bisa dibawa kemana-mana. Lebih luas. Iya. Laptop gotongnya repot. Laptop juga iya bisa sih, cuman kan gede ya. Sekecil-kecilnya laptop juga tetap repot lah. Oke. Kita mulai jam 11 ya? Iya. Oke. Nah, ini juga nanti live kok Mbak, langsung di Facebook dan YouTube. Jadi misalnya nanti ada yang terlambat bergabung, ya nggak apa-apa. Kita udah ada audience di Facebook sama YouTube. Ya. Saya off dulu ya suaranya, soalnya saya lagi mau ambil kertas sama ballpoint buat nyatet. Semua presentasinya udah masuk, Mbak Nino. Bagus Mbak Uni juga. Mau sambil dicoba presentasinya? Coba dilihat dulu deh yang saya punya. Tolong Bunga. Itu ya Mbak? Iya. Semuanya, ya. Oh ya, oke. Coba satu-satu dibuka Bunga. Mungkin diurut berdasarkan itu aja kali ya, tanggalnya itu. Kalau bisa kan ada tuh, ini Februari 2020, terus tanggal berapa ya? Ada 4 atau 5 ya saya kirim. Selamat pagi. Selamat pagi, Indra. Halo, Mbak Peti, apa kabar? Selamat pagi, Mas Indra. Apa kabar? Sehat, Mbak. Terakhir aku jumpa di Kedoya ya? Iya, tapi udah lama sekali tuh, Mbak. Sempat dialog dari narasumber kan. Apa itu acara apa tuh ya? Kalau nggak salah, Metro Siang atau Metro Sore ya, lupa dulu. Iya, ya. Udah lama banget. Prof Vera, apa kabar Prof Vera? Baik. Pagi Prof Vera. Pagi.
Ibu Hera. Apa kabar, Mbak? Baik. Aku langsung gini, aduh aku ketemu nih sekarang. Idola ya Mbak? Idola banget, udah juara deh. Iya, idolaku dari dulu, seniorku juga di UI. Biasanya ketemunya Dian. Iya betul ya. Sama si Bandel itu juga aku udah lama gak ketemu tuh, cuma WhatsApp aja. Iya. Jadi suka cerita sih. Ya pasti ya. Soalnya kalau kita ketemu tuh apa juga, aku bilang gila ini nggak boleh direkam loh. Nanti kalau diedit kan. Bener. Aduh aku aja malu dengernya. Ini di mana, di Jakarta? Iya di kantor. Kita kantor ya? Work from lab lah. Work from lab. Oh, that's good idea. Iya. WFL ya. WFL. Walaupun sebenarnya kan sebagian dari kita nggak masuk. Ya. Jadi tapi kita ya datang lah. Pak Agung, Mbak Uni, selamat datang. Halo. Selamat pagi Mbak Uni. Pagi semuanya. Good morning. Mbak Hera, apa kabar? Baik. Pak Godens, long time no see. Iya bener ya. Ya bener ya. Jadi kaplar. Bener. Kacau nih. Sekarang malah kesempatannya buat ketemuan malah lebih besar. Ya, itu ya. Benar. Betul. The new normal. Iya, benar. Normal, benar. Nggak menyenangkan. Iya, aku juga. Nggak suka aku. Tapi apa boleh buat lah. Iya sih. Kayaknya capek banget ya, lihat layar itu. Iya, emang ininya kan mata udah siwar. Mata benar gitu. Mbak Hera di kantor ya, Mbak? Iya, aku di kantor. Gitu, soalnya interior Eijkman banget. Unik. Pintunya ya? Iya. Pintunya tua. Eijkman itu kantor rasa galeri. Soalnya banget. Itu apa namanya yang memimpinnya perempuan, ya nggak sih? Ada itu pengaruh loh ya. Ya betul. Ya. Emang sangat. Betul kan? Betul. Pasti ada bunga-bunga gitu. Ya. Tanaman, terus ya pernak-pernik lah. Pernak-pernik. Ya banyak ini, banyak yang pernak-pernik dari daerah. Oh wow. Daripada peneliti yang ke daerah. Iya, bawaan jalan-jalan. Ibu Bapak, maaf kalau boleh, ini karena kita 3 menit lagi udah mulai. Bunga, saya minta tolong screen-nya yang ada rule dari diskusi kita, tolong ditaruh di layar yang besar. Oke. Bapak Ibu yang sudah bergabung, selamat pagi. Kita di Zoom meeting ini hanya yang diundang lewat email, tetapi secara live di Facebook dan YouTube akan mulai jam 11 tepat, dan kita, host kita, Indra, hanya bisa sampai jam 12, demikian juga Mbak Uni, tapi sesudahnya nanti kita akan tetap diskusi kalau masih ada tanya-jawab sampai pukul 12.30, saya akan memandu sebagai moderator. Ini ada beberapa peraturan supaya kita sama-sama ketahui. Selama pemaparan narasumber, harap audio dari peserta di-mute. Kemudian saat sesi question and answer, sebelum mengajukan pertanyaan, tolong klik reaction dan angkat tangan. Kemudian host akan membuka dan menutup audio video sesuai dengan arahan moderator agar tidak terjadi tumpang tindih penanya selama sesi Q&A. Kemudian yang terakhir adalah selama talk show berlangsung, host akan membuka dan menutup audio video sesuai kebutuhan. Mas Indra nanti tolong koordinasi aja secara lisan, sampaikan kalau perlu untuk membuka atau menutup audio. Ya. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Nanti Mas Indra tolong ambil alih langsung. Kita live jam 11 tepat. Terima kasih. Maaf, satu lagi Mas Indra.
itu nanti untuk pertanyaannya, Mas bisa langsung cek di chat, atau juga nanti tanya jawab secara langsung. Silakan, Mas. Baik, kita mulai aja kali ya, udah jam 11 tepat nih kayaknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat beribadah puasa bagi kita semua yang menjalankannya. Salam hormat pada para senior, perkenalkan saya Indra Maulana dari medcom.id yang bersyukur sekali siang ini dapat bertemu secara virtual dan akan memandu diskusi Media Lab yang digelar rutin oleh Dewan Pers ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tema utama yang jadi pembahasan kita kali ini adalah bagaimana menjawab tantangan kerja-kerja jurnalistik di era pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan ini akan benar-benar berakhir. Di satu sisi ada kekhawatiran bagi para jurnalis di lapangan, karena memang virus ini mudah sekali penularannya. Tapi di sisi lain, jika hanya mengikuti pola work from home, kemudian protokol kesehatan yang juga dianjurkan oleh pemerintah, maka seperti ada yang kurang dari peran jurnalis sebagai mata dan telinga masyarakat. Belum lagi jika bicara referensi tentang COVID-19 sendiri. Apakah tepat pemberitaan media kemudian hanya bisa mengacu pada konversi yang rutin digelar pemerintah dan kementeriannya itu. Belum lagi terkait berita-berita yang lain, tidak hanya berita-berita terkait dengan COVID-19, tapi dengan berita-berita lainnya yang secara reguler juga harus diliput oleh teman-teman media. Baik, kita coba bahas ini sampai kurang lebih jam 12 nanti ya, Bapak, Ibu, dan para senior, tapi bisa juga berlanjut nanti di sesi berikutnya, dan dipandu oleh senior saya, Mbak Santi Ruyastuti, yang tadi juga sudah memberikan arahan. Dan pada siang ini ada 4 narasumber, mulai saya sapa saja Mbak Ninu Pambudi, redaktur senior Kompas. Selamat siang, Mbak Ninu. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Baik, sehat selalu ya Mbak Ninu. Mbak Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times. Selamat siang, Mbak Uni. Oke. Mbak Peti Fatimah, yang merupakan editor-in-chief dari Femina. Selamat siang, Mbak Peti. Selamat siang, Mas Indra. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah diundang hari ini juga. Oke. Baik, nanti juga kita masih menantikan ya Mbak Desi Anwar, News Director dari CNN Indonesia. Belum terlihat ya di layar kita sekarang ini ya. Nanti akan juga bergabung sebagai narasumber di kesempatan kali ini. Saya juga sapa dulu, selain narasumber yang hadir, ada juga Profesor Herawati Sudoyo, Wakil Kepala Lembaga Eijkman. Selamat siang, Prof. Hera. Selamat siang. Apa kabar? Baik sekali, Prof. Hera, walaupun kita masih menantikan vaksin ini ya, yang sedang diteliti secara serius oleh Eijkman ya. Dan nanti juga ada beberapa yang bergabung. Saya sapa juga untuk rekan-rekan pimpinan media yang lain, akademisi, dan juga para anggota Dewan Pers yang juga ikut hadir pada pertemuan virtual di kesempatan kali ini. Baik, ini mungkin langsung saja kita mulai, kita lugas saja berdiskusi tentang tantangan kerja-kerja jurnalistik seperti penjelasan di awal tadi, di era pandemi seperti saat ini, apakah ini menjadi tantangan tersendiri? Di satu sisi ada kekhawatiran bagi para jurnalis di lapangan karena memang virus ini mudah sekali penularannya, tapi di sisi lain jika hanya mengikuti pola work from home atau mengikuti peliputan-peliputan secara video conference ataupun virtual meeting yang juga digelar oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain begitu, maka ada yang kurang dari peran jurnalis ini seakan sebagai mata dan telinga masyarakat. Mungkin kita bisa mulai dari Mbak Ninu dari Kompas, nanti berlanjut ke Mbak Uni Lubis dan juga Mbak Peti Fatimah. Silakan Mbak Ninu. Ya baik, terima kasih Mas Indra, Uni, Peti, Mbak Hera, Santi, dan rekan-rekan semua dan audiens semuanya. Memang betul bahwa ini adalah tantangan ketika pertama kali dikatakan ya, bahkan sebelum PSBB kan itu sudah dikatakan bahwa imbauan untuk work from home gitu ya.
waktu itu saya masih sebagai Pemret, langsung saya memang memutuskan bahwa oke, wartawan tidak usah ke kantor, editor masih tetap datang di kantor, dan Repel dan lembaga Repel dan lembaga Pemret tetap harus di kantor gitu ya. Jadi editor kemudian secara bergantian datang di kantor. Ada ada beberapa hal yang kami lihat kenapa kami lakukan, bahwa wartawan tetap wartawan boleh work from home gitu ya, sementara editor ke atas itu harus ke kantor. Pertama adalah karena ya kita waktu itu pada waktu pertama kali akhirnya diumumkan ada 2 kasus di Depok, kita kan nggak tahu ya seberapa serius penyebarannya, penularannya dan sebagainya, sehingga kami melihat bahwa keselamatan wartawan itu adalah yang pertama, yang utama gitu ya. Jadi kita putuskan wartawan boleh work from home gitu ya. Kemudian kenapa editor yang datang? Karena kan itunya jaga jarak ya. Ketika wartawan semua wartawan sudah tidak ada di kantor, ruangan kantor tuh kosong. Jadi kita merasa bahwa kita cukup jarak dan sebagainya. Langsung di kantor juga disediakan hand sanitizer, masker gitu, yang waktu itu masih sangat langka gitu, tapi kita cepat, teman-teman dari PSDM itu cepat mencoba mengadakannya gitu. Jadi kita cukup merasa aman lah kalau hanya editor dan Repel maupun lembaga Pemret lah yang ada di kantor gitu. Dan yang itu yang pertama. Yang kedua adalah juga karena kita melihat bahwa karena kami media cetak, perubahan berita itu kan bisa terjadi, atau perubahan situasi terjadinya tuh bisa ibaratnya dari waktu ke waktu tuh cepat sekali gitu ya. Jadi sehingga kami ingin kalau ada apa-apa tuh kita bisa bereaksi cepat gitu ya. Jadi editor ini tetap perlu ada di kantor gitu. Dan belakangan sih kemudian editor mengatur juga gitu ya, karena kita menggunakan sistem IT dan sebagainya, sehingga editing bisa dilakukan dari rumah. Editingnya beda dengan media online ya. Kalau media cetak ini kan ada, apalagi kami punya sistem tertutup gitu ya, sehingga itu memang harus dimodifikasi lah secara IT sehingga bisa dikerjakan dari rumah. Ketika sistem IT-nya itu sudah bisa ditemukan, akhirnya editor bergantian datang ke kantor gitu. Nggak semuanya, dan akhirnya juga semakin aman menurut saya ya, karena jarak itu bisa 5 meteran gitu, lebih dari 5 meter, bahkan 10 meter, 20 meter itu bisa ada jarak sampai sejauh itu gitu. Jadi kita cukup merasa aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga ingin berbela rasa dengan para wartawan yang sebagian mungkin karena naluri wartawan juga, mereka nggak mau hanya work from home dalam arti kata tinggal di dalam rumah gitu ya. Beberapa teman itu memang juga masih tetap lapangan gitu ya. Bahkan ada yang nekat-nekat juga masih mau ngeliput ke Wisma Atlet, datang aja begitu. Nah, jadi mesti kita yang nahan mereka gitu. Jadi memang mungkin itu insting wartawannya yang bekerja gitu. Jadi memang ini mencari keseimbangan. Dan kalau pertanyaannya bagaimana memverifikasi berita tergantung dari press release dan sebagainya, pada awalnya memang iya sih. Wartawan lapangan juga pasti kita bekali dengan hand sanitizer ya, dan masker. Waktu itu bahkan maskernya kita coba cari N95 yang setengah mati, dan belakangan juga akhirnya boleh pakai masker kain ya, walaupun tuh keamanannya rendah. Mbak Hera pasti tahu sekali soal itu. Artinya insting wartawannya ini terus bekerja begitu, dan itu bagaimana menjaga antara keamanan maupun dapat berita, karena kami di Kompas ini masih memegang prinsip bahwa ya ini dari Romo Sindunata. Romo Sindunata ini adalah mantan wartawan Kompas, dia tuh pernah menjadi wartawan Kompas juga. Kemudian dia masih terus memberi masukan pada kita, dan dia menulis buku mengenai wartawan itu seperti apa, wartawan Kompas seperti apa. Nah, itu salah satu hal yang kami pegang, dan saya rasa itu betul sekali, dan itu memang semua wartawan harusnya seperti itu. Pertama-tama pekerjaan wartawan itu adalah pekerjaan kaki. Artinya ya dia harus jalan, mencari berita itu di lapangan gitu ya. Baru kemudian sumber-sumber sekunder lah kira-kira gitu. Tapi sumber primernya dia itu adalah lapangan gitu. Nah, hal seperti ini sih masih tetap kita coba pegang. Nah, pertama-tama memang semua orang takut, Mbak
saya juga ditentang gitu ya, di antara teman-teman kita biasa aja sih kalau itu berdiskusi itu biasa gitu, mempersoalkan apakah iya wartawan masih mau ke lapangan. Saya nggak bisa melarang teman-teman yang masih mau ke lapangan sepanjang itu tidak membahayakan keselamatannya. Misalnya nekat pergi ke Sulianti Saroso gitu ya tanpa perlindungan misalnya begitu. Itu awal-awalnya masih ada yang perlukan gitu ya. Nah, kan jalan OP-nya masih agak terputus ya, bahwa Mbak Nino ya. Press conference itu kenapa, sorry? Halo? Agak terputus-putus tadi sinyal, tapi nggak apa Mbak, silakan lanjut Mbak. Ya, jadi kalau misalnya press conference gitu, kita bilang masih ada tuh yang ngundang press conference, bahkan menteri pun ada yang mengundang datang press conference, mengundang acara sidak dan sebagainya. Saya bilang jangan datang. Kalau sidak itu kita terus terang takut ya. Ada sidak di tempat yang kerumunan, kita bilang enggak. Kalau itu nggak usah, kita ambil aja rilisnya, press conference-nya, terus kita bisa cek ulang lagi, tapi tanpa harus dengan menjaga jarak gitu kan, bisa dihubungi satu persatu tanpa harus berada di dalam kerumunan. Lah, ya ini memang akhirnya ketemu juga sih setelah 2 bulan lalu April si pola gitu ya, mana yang harus dihindari, mana yang bisa didatangi begitu ya. Artinya memilih-milih gitu ya Mbak Nino ya, menseleksi begitu ya. Oke. Tetap secara virtual begini gitu ya, dan ya akhirnya kita masih bisa menghasilkan liputan-liputan yang lumayan lah gitu ya, soal dokumen. Dengan kondisi seperti ini Mbak Nino mungkin terputus ya? Halo? Atau hanya di layar saya ini terputus-putus? Oke, mungkin kita agak freeze ini memang. Di layar saya juga freeze. Oke, sedang freeze ya di Mbak Nino. Saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung Mbak Desi Anwar, News Director dari CNN Indonesia TV. Halo, selamat siang Desi, teman-teman semua. Apa kabar? Baik Mbak Desi, semua kita berharap sehat selalu ya. Oke. Kita Mbak Nino sempat kita putus dulu kali ya, karena memang terputus-putus secara sinyal. Saya bergeser dulu ke Mbak Uni Lubis dengan pertanyaan yang sama. Mbak Uni, ini menjadi tantangan tersendiri nggak? Ada kira-kira begini, ada pengaruhnya nggak dengan sebelum adanya pandemi ini dari sisi mungkin kualitas secara internal gitu ya Mbak ya? Atau kan kemudian effort yang lebih dan lain sebagainya, seperti apa Mbak? Oke, makasih Indra dan juga teman-teman semuanya, teman-teman Pemret dan juga teman-teman Dewan Pers dan Profesor Hera. Saya tuh disuruh sama Santi bikin slide. Mudah-mudahan sekretariat belum sempat di-download di laptop ini. Mudah-mudahan sekretariat bisa. Tapi menurut saya ini adalah situasi di mana media yang merdeka dan kritis itu penting banget peranannya dalam peliputan dari pandemi COVID-19. Nah, di IDN Times dari awal, saya rasa sudah Februari ya, awal Februari bahkan, sebenarnya kita kan meliput sudah dari pertengahan Desember ya. Saya cek itu hampir semua media tanggal 31 Desember sudah memuat testimoni-testimoni dari mahasiswa kita yang ada di Wuhan. Kita sudah menyadari bahwa meliput COVID-19 itu, media itu tidak hanya diharapkan menyebarluaskan kesempatan untuk menyebarluaskan isu mengenai kesehatan publik, public health, tetapi juga bagaimana agar liputan kita itu bisa menyelamatkan nyawa manusia. Dan itu sebenarnya sejalan dengan esensi jurnalisme yang dimuat di Element of Journalism, yang ditulis oleh Bill Kovac dan Tom Rosenstiel, bahwa jurnalisme itu adalah menyampaikan informasi kepada publik, sedemikian sehingga publik dapat mengambil keputusan yang berakibat baik bagi hidupnya. Nah, karena itu kalau di situasi normal itu menjalankan kode etik jurnalistik yang sifatnya universal itu
penting, dan ini menjadi mungkin 100 kali bahkan 1000 kali lebih penting justru di era pandemik, di mana setiap peliputan kita itu efeknya itu langsung kepada kemanusiaan dan nyawa manusia itu sendiri. Ini semuanya teman-teman Pemret di sini udah pasti tahu lah, truth and accuracy, independency, fairness and impartiality, humanity, do no harm. Ingat waktu awal-awal ketika case nomor 1 dan case nomor 2 diumumkan, sebagian dari media dan juga publik, pejabat publik itu melanggar etika personal dengan mengumbar identitas dari yang bersangkutan. Ya mungkin waktu itu sebagian dari media mungkin euforia, kaget ya, bahwa ternyata ada, dan bahkan pejabat juga tidak disiapkan untuk memiliki atau memahami protokol protokol kesehatan yang harusnya itu dia melindungi identitas dari pasien. Dan contohnya sudah ada, yaitu case di Singapura yang menjalankan website yang sangat detail tentang riwayat kontak dan perjalanan, tetapi tetap melindungi identitas ya. Jadi ini memang sesuatu hal yang baru. Nah, bagaimana newsroom meliput COVID-19? Menurut saya sebetulnya dengan menjalankan kode etik jurnalistik yang universal untuk menerapkan jurnalisme. Nah, tapi yang lebih istimewanya memang dalam hal ini yang khusus adalah mengingatkan aspek khusus dalam peliputan COVID-19 termasuk perlindungan keselamatan jurnalis. Tadi Mbak Ninu sudah menyampaikan, sama, jadi sejak tanggal 17 Maret, IDN Times itu work from home, thank God, karena online, jadi kita bisa melakukan semuanya dari rumah, dimanapun, kami ada di 12 provinsi sekarang. Kemudian juga memberikan, bahkan sejak awal Maret, sebetulnya ketika masih masuk kantor, di kantor itu sudah ada protokol kesehatan yang mengukur suhu badan, kemudian disediakan hand sanitizer, kemudian dibagikan masker. Semua reporter di lapangan itu dibagikan safety pouch yang di dalamnya itu termasuk vitamin dan juga sabun cair, ya, sabun cair. Jadi masker, vitamin, sabun cair itu menjadi bagian dari yang dibagikan. Nah, bahkan begitu ketatnya, liputan ke lapangan itu hanya boleh dengan seizin Pemret. Jadi yang liputan ke lapangan, jadi saya ini merangkap koordinator liputan dan koordinator daerah. Saking protokol kesehatan itu ingin kami terapkan dengan sangat disiplin, maka liputan ke lapangan itu hanya boleh seizin Pemret. Nah, yang melanggar itu Pemretnya sendiri. karena saya tidak tahan untuk tidak meliput ketika angka pemakaman di DKI melonjak 40% di Tegal Alur, TPU Tegal Alur, dan di Pondok Rangon ya. Menurut saya memang ada bagian dari mana seeing is believing. Kita juga nggak punya nomor kontaknya penggali kubur atau orang di sana. Jadi saya mengambil resiko dengan protokol kesehatan untuk datang ke lapangan. Saya meliput ke Tegal Alur, saya bilang udah saya aja yang liput, karena kalau ada terjadi apa-apa dengan tim saya tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa dengan saya yang tanggung jawab. Terus saya ke sana dengan pakai sarung tangan, kemudian pakai jas hujan, pakai masker, jas hujan karena nggak punya baju hazmat ya. Saya di sana 30 menit saya menyaksikan 7 pemakaman. Jadi memang saya bisa melihat langsung overwhelm-nya, kewalahannya para petugas menggali kubur yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Kadang ada yang jam 12 malam datang harus segera dikubur. Ya. Tapi dari situ saya bisa mendapatkan contact person dari orang-orang yang di lapangan, termasuk ambulan, dan membagi ke redaksi, dan selanjutnya redaksi tinggal memfollow up untuk update lewat telepon. Kemudian physical distancing ya, angle ketika media dan semua pejabat itu mengkampanyekan physical distancing. Lupa kita bahwa banyak orang-orang yang nggak bisa physical distancing.
physical distancing itu sebuah kemewahan buat orang-orang yang tinggal di Muara Angke, yang di Kampung Akuarium, Kampung Tongkol, yang tinggal di rumah berdempet-dempetan 2x4 dengan orang 6-10 orang di dalam satu rumah. Ya, jadi mereka ini terluput, ya, luput dari kampanye physical distancing dan mereka nggak punya akses terhadap rapid test. Nah, untuk meliput itu kan harus ke lapangan untuk melihat, ya, tidak bisa. Nah, jadi saya melanggar lagi. Dengan pergi ke sana. Tetapi kemudian saya mendapatkan kontak-kontak untuk bisa di follow up oleh redaksi. Jadi memang prinsipnya adalah untuk tim itu protokol kesehatan dan keselamatan itu diutamakan. Dan jangan lupa bahwa tidak hanya kesehatan fisik. Sorry. Ada yang nggak di-mute nih. Mohon yang lain untuk di-mute dulu untuk memberikan waktu Mbak Uni Lubis ya. Silakan ya, dikit lagi. Ya. Tidak hanya kesehatan fisik yang penting ya, tetapi juga adalah kesehatan mental. Ya, saya pun mengalami serangan kecemasan dan panik. Ya, saya tuh jarang mimpi buruk. Belum tentu sekali dalam setahun saya mimpi. Tetapi karena mungkin tiap hari dibombardir oleh berita-berita yang berkaitan dengan COVID, saya jadi mimpi buruk. Dan banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama, udah muntah, bawaannya mau muntah kalau harus menulis atau mengedit berita berkaitan dengan COVID. Maka menjaga kesehatan mental itu penting, selain memberikan akses dari tim kepada ahli-ahli yang berkaitan dengan mental health, kita juga ada setiap siang itu namanya lunch from afar. Jadi break 30 menit dan ngobrol apa aja. Editor saya minta untuk ngajak ngobrol timnya. Jangan sampai misalnya yang tinggal dengan keluarga mungkin relatively oke, tapi banyak sekali tim kita ini yang tinggal di tempat kos. Yang tempat kosnya tuh sangat sempit. Karena selama ini tuh bahagia dengan kantor yang nyaman, ya. Tapi sekarang harus ada di tempat kos yang sangat sempit, betapa stresnya mereka, tidak bisa pulang juga. Nah, mereka ini perlu dicek tiap hari, diajak ngobrol, diajak bercanda, ya, karena itu penting banget. Nah, ini adalah hal-hal yang khusus yang kami alami dan dilakukan selama pandemi corona. Dan di awal, saya nggak perlu menyebutkan detail, di awal memang kami membagikan etika jurnalisme bagaimana meliput COVID. Karena memang kemudian beberapa lembaga internasional, termasuk Ethical Journalism Network, itu merilis panduan untuk meliput COVID. Dan salah satu highlight-nya itu adalah memastikan tidak stigma, ya. Kita menghindari stigma. Kemudian yang kedua adalah benar-benar mengandalkan lebih kepada ahli, ilmuwan, saintis, ya, yang kredibel dan lembaga yang kredibel, termasuk Eijkman tentu saja. Dari awal Eijkman kita wawancara, ketimbang misalnya memberikan panggung kepada politisi. Ya, politisi itu ada di pemerintahan, ada di legislatif juga. Karena sedihnya adalah tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu sebagian besar, terutama di negara yang buruk penanganan pandemiknya itu, ya, termasuk di Amerika misalnya, pandemik ini dijadikan ajang kontestasi popularitas politik. Nah, ini di bagian terakhir, makanya saya ingin menyampaikan bahwa banyak pemerintah memanfaatkan situasi darurat ini untuk menerapkan shock doctrine, ya. Di Filipina, di Thailand, di Hungaria, di Georgia, itu pemerintahnya tuh menerbitkan aturan yang memberikan kewenangan besar kepada otoritas untuk misalnya memenjarakan orang yang dianggap menyebarluaskan atau mempertanyakan. Kita ini wartawan ini termasuk yang mempertanyakan apakah data yang disampaikan oleh pemerintah itu valid. Nah, ketika mempertanyakan, itu dianggap kita menyebarkan informasi salah atau fake news. Dan karena itu bisa dipenjarakan. Nah, ini juga ancaman tidak hanya fisik, tadi keselamatan karena bisa terpapar, karena ada di garda terdepan,
Tapi juga kita bisa masuk masuk penjara ya. Hyperlocal news itu penting banget karena orang-orang di daerah itu kurang kalau dia mengalami masalah itu lama kedengeran sama pemerintah pusat. Maka hyperlocal news itu penting banget. Apa yang dialami oleh warga di daerah itu penting kita lakukan. Nah, terakhir ya, seringkali selama pandemik ini kita mendengarkan jargon adalah we are all in this together. Friendly reminder buat media adalah kita ini tidak in this together dengan politisi, tidak juga dengan saintis, karena sorry to say, kasus di Amerika lah, gue nggak mau bilang kasus di Indonesia ya, lebih mendingan di Amerika. Saintis yang berpihak atau di-hire oleh pemerintah itu juga ikut mempromosikan hydrochloroquine dan segala macam pengobatan yang belum dapat peer review, ingat kan? Ya, Kecuali Dr. Anthony Fauci ya, kecuali Dr. Anthony Fauci my favorite ya. Nah, jadi kita tidak in this together dengan politisi, saintis atau industri kesehatan ya. Tetapi media dan jurnalisnya itu in this together bersama publik, bersama warga. Jadi kembali ke awal tadi, kita harus menyelamatkan nyawa manusia. Itu mungkin sharing dari aku. Baik, terima kasih Mbak Uni. Ini menarik sekali. Jadi pemretnya sampai berperan sebagai reporter nih ya. Daripada nanti reporternya ada apa-apa di lapangan ya. Oke, baik. Bagaimana Mbak Peti Fatimah untuk Femina sendiri menghadapi tantangan di era pandemi ini? Apakah banyak sekali pola perubahan, pola kerja yang berubah begitu, kemudian berdampak tidak kira-kira dengan output dibandingkan di kala sebelum pandemi ini ada? Mbak Peti, silakan Mbak Peti. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih. Salam buat semua teman-teman yang ada di sini. Saya tadi tertarik waktu Mas Indra membuka acara ini dengan mengatakan bahwa media itu adalah mata dan telinga masyarakat. Itu sangat benar ya, benar adanya gitu. Tetapi kalau saya punya satu pemahaman bahwa kita peran media harus jadi mata dan telinga masyarakat sesuai dengan karakter dari media itu. Justru we have to make the most of it. Kita itu media seperti apa? Secara kebetulan teman-teman yang ada di sini menjadi narasumber ini datang dari media yang berbeda-beda ya. Kita tahu Kompas seperti apa, IDN seperti apa, CNN seperti apa, dan juga Femina seperti apa gitu. Nah, dalam hal ini untuk memperlihatkan atau untuk memilih menjadi mata telinga seperti apa, kami melihat bahwa media seperti Femina yang memang ditujukan untuk perempuan itu secara populasi cukup dominan, mungkin 49%, 50%. Jadi mereka sebenarnya suaranya harus didengar, kebutuhannya harus didengar. Dari tugas dari pers, saya kira kalau media seperti kami yang ada dalam grup kami ini, kita lebih banyak angle-nya adalah pada edukasi. Pada edukasi sebagai tanggung jawab sosial media juga gitu. Bagaimanapun selain publik itu harus dapat news yang baru setiap hari tentang apa yang terjadi dan lain-lainnya, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mereka itu bisa diberi informasi, edukasi tentang bagaimana melanjutkan hidup. Karena kan hidup nggak boleh berhenti gitu. Work from home memang mengubah segala-galanya menurut saya gitu. Secara kerja jurnalistik itu kontradiktif dengan karakter kerja kita di media kan. Kita ini orang publik yang harusnya mendapatkan atau mencari informasi keluar, sementara sekarang kita seperti dikungkung untuk tidak bisa keluar karena sebuah faktor kesehatan yang sangat mendesak gitu. Tapi saya melihat ini sebagai sesuatu yang memang harus dijalani. Karena menurut saya adaptasi ini belum selesai. Kita nggak tahu loh, abis ini kita tuh seperti apa. Kerja media secara umum akan berubah totalkah atau seperti apa? Gitu. Jadi kalau saya kepada tim saya selalu bilang bahwa kita bersiap aja terhadap the new normal ini. Kalau work from home adalah sebuah cara yang ditempuh agar kita semua selamat dan tetap bekerja untuk menservis masyarakat, maka kita lakukan itu. Dan kami merasa bahwa karakter dari media Femina misalnya itu blessing in disguise,
itu cukup adaptif dan membantu terhadap perubahan cara kerja ini. Kami ini kan tipenya adalah media dengan konten feature, bukan straight news gitu. Jadi kita memang bisa melakukan membuat konten-konten bukan tanpa perlu ketemu orang, memang udah nggak bisa ketemu orang, tetapi ada banyak cara untuk kita menemukan bahan-bahan untuk kita sampaikan ini. Itu yang pertama gitu. Dari sejak awal sama dengan teman-teman yang lain, protap di tempat kami juga cukup ketat. Bahkan mungkin kira-kira 2 minggu sebelum berita Wuhan itu, kita sudah menolak liputan keluar kota. Bahkan klien kami belum, kenapa dia bilang ini segala macam, terus kami bilang kita lihat ya dalam minggu depan. Kalau minggu depan ini menjadi lebih buruk, kita akan mundur dari liputan ini gitu. Dan ternyata memang benar gitu. Dan memang seiring waktu liputan-liputan yang banyak sekali datang kepada kami sesuai dengan karakter dari media kami ini juga menghilang ya, karena misalnya industri hospitality itu udah berhenti sama sekali, airline sudah berhenti sama sekali dan seterusnya. Nah, the new normal yang kami lakukan ini, saya mungkin kepengen memperlihatkan satu survei yang kami lakukan pada akhir bulan Februari atau awal Maret, yang menjadi panduan kami bekerja sekarang untuk menjawab pertanyaan Mas Indra, kira-kira keluarannya ini menjadi lebih buruk nggak dari sebelumnya, atau kualitasnya menjadi lebih jelek gitu ya. Mungkin boleh dari yang pertama, slide yang pertama. Oke, ini slide yang pertama. Jadi pada akhir bulan Februari atau awal Maret, grup kami Prana Dinamika Sejahtera, di mana di dalamnya adalah Femina, ada Gadis, ada Ayah Bunda, Parenting Indonesia di semua kanal, baik itu print maupun digital, itu membuat suatu survei online, judulnya adalah Corona dan Kehidupan Saya. Ini pesertanya cukup banyak, sekitar 1.300 yang mengisi survei online ini dengan profil di sebelah kanan. Jadi memang ini usia produktif perempuan, 99% pasti yang mengisi adalah perempuan. 63% itu berusia antara 25 sampai 39 tahun. So usia produktif ya gitu. 42% bekerja, 34% ibu rumah tangga dan seterusnya. Dan rata-rata memiliki anak dan rata-rata juga anaknya adalah balita dan pengeluaran mereka per bulan itu minimum 3,5 juta. Jadi ini kalau dari Nielsen dia berarti A ya gitu. Jadi ini bisa memberikan mungkin sedikit gambaran apa yang dirasakan oleh publik, dalam hal ini publik perempuan. Tadi saya bilang bahwa publik perempuan itu nggak boleh dilupakan karena mereka itu juga majority di dalam masyarakat secara jumlah. Ini yang mereka rasakan. Boleh dipindahkan? Slide berikutnya. Nah, jadi kalau mereka ditanya, apa sih pilihan platform yang kedua, yang tadi, Mas? Slide kedua. Slide kedua. Ya, apa sih pilihan platform yang mereka pilih untuk mendapatkan informasi tentang pandemik? Ini sekali lagi, survei ini terjadi di awal pandemik ya, gitu. Jadi, pilihannya tuh ada 3. Ini pilihannya berganda, jadi angkanya memang tidak 100%. Yang pertama dan kedua itu adalah media massa. Sosial media dan media massa. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada celah bagi media itu untuk bisa kontribusi sangat besar di masa pandemik ini dari konten-kontennya. Karena di bawah kita bisa lihat 91% responden perempuan ini cemas dengan perkembangan virus corona. Don't forget, survei ini dilakukan bahkan di awal pandemik. Sekarang mungkin udah jadi 100% ya, gue nggak tahu gitu. Tapi melihat ini, kita jadi harus berpikir bahwa oke, sosial media sedikit dominan dari media massa. Apa artinya? Artinya media massa seperti kita ini harus bersuara dominan di sosial media. Kita jangan mau kalah dengan konten-konten atau konten-konten yang datang bukan dari media.
Gitu. Artinya kalau kita punya kanal di sosial media itu, maka gunakanlah itu sebaik-baiknya. Karena sebenarnya publik itu percaya kok sama media massa ini. Saya sangat senang perempuan tuh dibilangnya kalau di WhatsApp grup suka nyebar-nyebarin hoax dan segala macam. Nyatanya mereka cuma mendapatkan memilih informasi pandemik itu hanya 51% di WhatsApp grup. Jadi kalau kita baca ini, mereka tahu kok itu nggak reliable gitu, dan dia akan pergi ke tempat yang lebih reliable. Gitu. Slide berikutnya. Mbak, itu di awal pandemi itu di Maret ya? Di awal-awal Maret ya? Awal Maret, betul. Atau pertengahan Maret ya, oke. Pertengahan Maret. Pokoknya belum heboh, belum PSBB, belum apa, pokoknya pemerintah masih bertengkar antara PSBB, apa lockdown atau apa, dan kita media pun bertengkar kan, gitu. Yeah. Nah, terus kemudian slide yang ketiga yang terakhir adalah informasi yang dibutuhkan tentang pandemi. Apa sih yang kayak apa gitu. Kita bisa lihat di sini bahwa ini perempuan ya, base-nya perempuan. Ternyata informasi yang dibutuhkan itu yang benar-benar basic necessity yang mereka butuhkan untuk menjalankan hidup ini. Mereka cemas, mereka ragu, mereka takut dan segala macam. Maka yang pertama adalah tindakan pencegahan. Ini saya nggak bisa baca apa ya. Bisa dikecilkan itu Mbak, bisa ini ya untuk videonya. Oke, saya kecilin dulu ya. Jadi tindakan pencegahan pada diri, keluarga, dan lingkungan. Itu 88%. Ini masuk akal karena biasanya karakter perempuan itu dia merasa bertanggung jawab pada sekelilingnya. Kita bisa dengar pendapatnya Mbak Uni tadi, pendapatnya Mbak Ninu tadi gitu. Mereka ini pemret, tapi mereka ini perempuan gitu. Yang mereka ngomongin dari awal kan, anak buah gue gimana, saya harus telepon mereka yang kos, whatever. Nah, itu sebenarnya cermin dari kebutuhan informasi secara meluas dalam masyarakat. Mereka kepengen tahu, gue harus apa ya, aku harus apa nih, and I need source yang reliable untuk ini. Bukan cuman gosip-gosip gitu. Bikin hand sanitizer aja kan bisa seenaknya gitu dan segala macam. Lalu kedua adalah tindakan pencegahan dari pemerintah. Jadi mereka tetap dengar kok pemerintah bicara apa. So mungkin kalau ada teman-teman dari government di sini, saya mungkin cuma mau bilang sebagai wakil dari, atau kalau dibilang suara perempuan, hati-hati dengan semua informasi, kata-kata apapun yang disampaikan. Karena mereka itu akan menyerap seperti spons. Begitu salah, ya salah semuanya. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah perkembangan dan jumlah orang yang terjangkit virus. Dan cara hidup sehat. Memang kesehatan itu menjadi sangat dominan. Gitu. Sebenarnya yang di sini tuh ada banyak, tapi yang saya ambil adalah yang gede-gede. Jadi yang sangat menarik adalah ada satu pilihan tentang berita hiburan dan selebriti. They just don't care. Mereka itu nggak terlalu kepengen tahu siapa selebriti yang kena COVID. Oh begitu ya? Nggak penting buat mereka, ya. Gitu. Ya mereka akan baca, tapi itu bukan basic necessity-nya mereka. Gitu. Nah dari informasi ini kita melihat bahwa sebenarnya media ini punya opportunity baru dari tantangan yang sekarang ada ya. Kalau dalam karakter media yang kami jalankan adalah sekarang kita membuat informasi dalam bentuk visual. Ini nggak berarti mau menantang orang TV ya, orang TV gitu. Tapi kita membuat konten visual melalui sosial media. Jadi sama, kita membuat daftar isi sama seperti kita membuat konten untuk misalnya our print editions atau juga untuk website, tapi ini yang sosial media. Kami memilih untuk datang atau muncul di kerumunan orang-orang itu. Karena perempuan ini banyak main di Instagram, maka kami sekarang setiap hari ada live Instagram yang berbicara tentang banyak sekali topik yang kita bahas barusan gitu. Yeah. Begitu juga misalnya di sosial media lain seperti di Facebook Live misalnya, atau di Twitter dan di YouTube. Sebagai yang terakhir, saya mungkin mau menyampaikan bahwa publik itu butuh kita, gitu. Tetapi kita mungkin perlu membuka mata
dan hati kita lebih lebih peka, sebenarnya mereka itu butuh apa. Di luar hal-hal yang sifatnya ada news value dalam arti street news dan segala macam, jangan dilupakan mereka itu juga membutuhkan inspirasi, edukasi dari media-media yang terpercaya ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Peti dari Femina. Sekarang kita dengarkan tadi berbagai platform ini berarti ya sudah berbicara, Mbak Nino dari Harian Kompas, kemudian Mbak Uni Lubis dari Cybermedia, media online dari IDN Times, kemudian tadi kita dengarkan dari Femina juga sudah. Bagaimana kemudian dari CNN Indonesia TV dengan platform televisi ini tentu tantangan tersendiri ya Mbak Desi Anwar ya bagi media televisi ketika ada arahan work from home atau lain sebagainya, mungkin beberapa media misalnya media cetak ataupun media online masih bisa dengan melakukan peliputan jarak jauh, tetapi untuk televisi ini kan mereka tetap harus hadir melihat langsung, misalnya ini berita-berita tentang warga yang masih melanggar mudik, warga yang masih berkerumun, bagaimana kondisi di pasar-pasar tradisional yang menjual bahan-bahan pokok karena masuk pada industri atau yang dikecualikan begitu ya dalam PSBB ini. Mereka tetap harus hadir di sana. Adakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi televisi begitu, terutama mungkin CNN Indonesia TV, merubah pola ataupun merubah cara kerja yang bisa mengikuti protokol kesehatan begitu, Mbak Desi? Iya, persis ya. Saya rasa ini luar biasa tantangannya. Belum pernah kita memiliki tantangan seperti ini. Tapi CNN Indonesia TV kita kan merupakan bagian dari Transmedia Group, jadi cukup besar. Dan dari awal itu setelah kita ketahui ada COVID-19 di Jakarta pada awal bulan Maret itu, hampir bisa dikatakan beberapa hari kemudian protokol mengenai kalau ke kantor misalnya harus cek suhu dan social distancing dan lain sebagainya, menggunakan masker dan memberikan masker, memberikan sanitasi, hand sanitation dan lain sebagainya itu sudah dilakukan itu sejak awal, dan kita juga sudah mengurangi jumlah orang yang berada di kantor ya, dari minggu ke minggu itu dikurangi sampai mungkin sampai 20-30%, dan tentu saja ada shift-shift yang dilakukan, dan kita juga sejak awal tidak membolehkan bukan saja reporter tapi semua ya tidak boleh keluar kota. Jadi itu tidak boleh ada yang keluar kota, tapi kalau misalnya keluar kota dan kembali harus self-isolate selama 2 minggu. Dan juga harus yang kita lakukan adalah, ya kalau melakukan peliputan harus menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Kita juga bagi yang ingin ya merasa cemas, kita juga berikan fasilitas untuk melakukan rapid test ya, karena memang ini saya lihat ya Indra ya, ini tantangan ini kan bukan seperti tadi Uni katakan, ini kan sesuatu yang sangat basic ya, yang sangat mendasar, yaitu mengenai kesehatan manusia, dan kesehatan bukan saja kesehatan fisik tapi kesehatan mental, dan apalagi kalau kita harus keluar dan itu pasti meliput di tempat yang ada kerumunan, pasti ya ada kecemasan bahwa wah ini saya positif atau tidak. Jadi ini yang saya lihat itu merupakan salah satu yang menjadi sumber kecemasan, dan kita juga harus memastikan bahwa ada teman-teman juga memiliki akses terhadap counseling dan juga bagaimana untuk mengurangi rasa kecemasan itu. Jadi dari awal dan sampai sekarang work from home ini sudah dilakukan, tentu saja tanpa mengorbankan, karena kita kan televisi harus 24 jam ya, the show must go on. Untungnya dengan adanya berbagai macam teknologi ini, saya lihat juga teman-teman anchor dan saya sendiri juga aktif ya di IG, melakukan interview di IG, jadi bisalah hadir untuk memberikan informasi. Tapi yang menurut saya yang lebih menarik lagi mengenai tantangan kita sebagai media di tengah meliput COVID-19 ini, serta peran apa yang kita perlu miliki. Nah terus terang, kita kan apalagi CNN itu biasanya fokusnya 24 hours news itu pasti kan kebanyakan politik ya. Politik, dan kemudian kalau good news itu biasanya bad news itu jadi good news,
dan juga fokus-fokus kita itu biasanya terhadap mereka yang mengambil keputusan, politicians dan orang-orang yang istilahnya itu pakar dan lain sebagainya. Saya tertarik tadi pernyataan dari Mbak Uni ya. Kita ini mau tidak mau akhirnya harus melihat apa posisi kita, apalagi kita sekarang melawan sesuatu yang bukan manusia lah istilahnya. Ini kan istilah perang itu digunakan ya dalam memerangi COVID-19 ini. Dan kalau perang ini berarti kan kita sebagai media itu memiliki peran yang sangat unik. Di sini saya lihat pemberian informasi, ya pencerahan itu menjadi sangat-sangat penting bagi peran media. Apalagi dengan adanya social media, banyak sekali hoax, misinformation, disinformation, belum lagi conspiracy theory, dan ini masyarakat kita semua kan dibombardir. Nah, di sini menurut saya kita bisa memiliki peran menjadi sumber informasi yang kredibel, sumber informasi yang mencerahkan. Dan kita dari awal juga sangat fokus membuat video-video yang isinya tuh sangat edukatif, memberikan apa sih itu COVID, bagaimana pencegahannya dan lain sebagainya. Dan harus ada, kita perlu dalam hal ini, lensa kita itu harus lebih difokuskan kepada betul-betul ya orang-orang dan siapa-siapa yang memang berperan dalam menangani COVID ini. Dalam hal ini ya tentu bukan politikus ya. Dalam hal ini bukan orang-orang yang mungkin selama ini kita jadikan sumber berita. Lensa ini harus kita fokuskan kepada ilmuwan, ya ilmuwan yang kredibel tentu saja, yang bisa memberikan informasi, karena kita semua awam mengenai, apalagi pemerintah, ya kita tidak tahu. Sampai sekarang saja tidak banyak yang kita ketahui mengenai perkembangan pembuatan vaksin atau mengenai karakteristik dari COVID-19 ini. Jadi yang kita lakukan adalah melihat di balik itu, apa yang sekarang sangat penting dibutuhkan di Indonesia, dibutuhkan di masyarakat kita. Ternyata tenaga kerja, tenaga kesehatan itu sangat penting. Ya, ternyata mereka yang selama ini mungkin kita tidak anggap bagian dari penentu, ya, atau decision maker dari sebuah masyarakat ini menjadi sangat penting. Ya, misalnya yang delivery, orang-orang yang dimana kita menjadi sangat tergantung ya untuk yang bagi work from home, mungkin untuk delivery makanannya, dan mereka yang harus bekerja supaya orang lain bisa work from home. Ini relawan-relawan, inilah yang menurut saya yang dan kita lakukan adalah mengangkat ya apa sebenarnya siapa yang paling penting dalam krisis. Nah, di sini media itu ya kita harus kritis ya, tapi pada waktu yang sama kita juga harus tanggap melihat sebenarnya dari bagaimana kita menyelenggarakan negara ini pelajaran yang bisa kita bawa ke depan. Mungkin saja prioritasnya, ini kan dari awal tidak ingin PSBB, tidak ingin lockdown, ini karena unsur ekonomi. Tapi saat ini kesehatan itu harus diselesaikan dahulu. Tapi ke depannya, perekonomian seperti apa yang misalnya kita bangun? Masyarakat seperti apa yang kita bisa bangun? Nah, setelah kita lihat dalam krisis ini, ternyata ada unsur-unsur yang selama ini mungkin dilupakan. Mungkin ke depan itu yang harus kita berikan masukan bagi pemerintah untuk menjadi prioritas. Fokus ekonomi. Sekarang misalnya ada sibuk-sibuk Omnibus Law, mungkin perlu dicek lagi. Mungkin dari segi kesehatan manusia, kesehatan bukan saja kesehatan anggaran, tapi fokusnya itu bagaimana membuat masyarakat Indonesia itu lebih sehat. Bagaimana kita memastikan bahwa kalau ada pandemi lagi, rumah sakit itu cukup, tenaga kesehatannya itu cukup, obat-obatannya itu cukup, equipment-nya itu cukup. Ini sekarang sudah mulai kelihatan bahwa kita tidak bisa
mengatasi, karena banyak kekurangan-kekurangan itu. Karena ini ke depan itu pandemi pasti ada lagi. Jadi kita setelah ini, kita harus push. Tidak bisa business as usual. Harus ada perubahan dalam tatanan perekonomian dan society yang kita bangun. Saya rasa media dalam ini harus kritis, tidak ikut hanya latah ya dalam mengambil istilahnya kutipan-kutipan saja dari pemerintah, tapi harus juga memberikan solusi. Dan kita juga sebagai media harus bisa melihat, jangan hanya mengutip statistik, ini jumlah yang positif, ini jumlah yang meninggal, ini jumlah yang sembuh, dan ini juga mungkin datanya tidak akurat dan lain sebagainya. Tapi lihat di balik itu. Di balik itu setiap nyawa itu kan ada orangnya. Mereka adalah bagian dari keluarga. Dan saya lihat di sini COVID-19 ini yang paling menjadi korban itu adalah mereka yang rentan dari segi usia, ya, rentan dari segi bukan saja usia, dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi, tapi dari segi ekonomi, dari segi sosial, ya, itu perlu menjadi fokus sehingga ke depan ini kan selalu yang disibukkan itu nanti pertumbuhan perekonomian kita dari 5,5% nanti jangan-jangan jadi 2,5% atau bahkan dari 0,5%. Ini merupakan saat untuk betul-betul belajar bagaimana kita memperbaiki, karena kita lihat seperti negara Amerika Serikat saja, yang kita lihat itu negara adidaya, paling kaya dan lain sebagainya, mereka tidak bisa ya menangani COVID-19 ini. Jumlah yang kena di sana paling tinggi ya 1,3 juta ya, jumlah yang meninggalnya juga di atas 70.000 orang. Ini berarti apa? Berarti kan ada sistem perekonomian dan sistem mengelola negara ini yang tidak beres. Jadi menurut saya itu kira-kira Indra, dan media ini bisa memiliki peran yang sangat penting ya dalam hal ini, dari segi informasinya, pencerahannya, tapi juga sangat kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan nanti yang akan dikeluarkan oleh pemerintah setelah atau berkaitan dengan pemulihan dari COVID-19 ini. Jadi garis bawahnya Mbak Desi, peran media ini kalau bisa saat ini lebih difokuskan kepada bagaimana memberikan ruang bagi para ilmuwan-ilmuwan, kemudian tenaga kesehatan berbicara tentang virus ini begitu, daripada berbicara soal kutip-kutipan politisi dan lain sebagainya yang hanya kemudian semakin membuat gaduh atau membuat kisruh begitu, Mbak. Iya, persis. Karena ya terus terang ya, Indra ya, selama ini apalagi kalau kita 24-hour news itu kan selalu kita sangat reaktif ya, berdasarkan politikus A ngomong apa, Menteri B ngomong apa, itulah menjadi dasar ya. Nah, yang saya coba khusus dalam program yang kebetulan saya menjadi host, itu saya melihat beyond ya. Kita harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas, karena apalagi kita sebagai, ya kita harapkan kita jauh lebih kredibel daripada sosmed misalnya. Itu memberikan semacam fokus terhadap prioritas yang sebenarnya harus kita lakukan di kita sebagai bernegara dan berbangsa. Kenapa? Karena saat ini tuh masalahnya itu kesehatan, dan kesehatan itu kan sangat basic ya, dan ini menyangkut kita sebagai individu. Sekarang kenapa social distancing itu harus ya dilakukan? Karena kuncinya itu adalah kita sebagai setiap manusia, setiap orang, setiap individu itu bisa menjadi penyebar ya, atau bisa menjadi yang memutus mata rantai. Jadi di sini semua orang itu harus sadar bahwa perannya ya dengan adanya pandemi ini, bahwa semua orang itu memiliki power untuk itu gitu. Dan jadi berarti kalau ke depan kita sudah kelihatan lah sekarang. Sebenarnya paling dibutuhkan kesehatan. Kalau tidak sehat ya sakit bagaimana? Loh ternyata tenaga medisnya kurang, alatnya kurang, tempat tidurnya kurang. Loh ini yang nanti dan kemudian kalau kita harus melakukan social distancing, oh ternyata banyak sekali yang tidak bisa melakukan social distancing karena ekonominya terdampak, karena rumahnya juga tidak memadai, karena ini, karena itu. Jadi nanti inilah yang harus menjadi conversation. Ya, sudahlah politik dan lain sebagainya. Menurut saya hal ini saat ini betul itu tidak relevan. Kesampingkan dulu ya. Iya, karena orang ini ya sebagai media kita kan
porsi dari yang kita berikan itu selama ini kepada decision makers, politikus dan lain. Ini waktunya untuk para ilmuwan. Karena yang paling penting di Indonesia ini R&D kita di South Korea Selatan. Mereka 5,3% dari GDP mereka diberikan untuk anggaran penelitian. Di Singapura di atas 2%. Kita hanya 0, berapa, mungkin Bu Hera bisa. Ini untuk mencari vaksin saja mungkin hanya 2-3 M gitu. Malu kan ya kita padahal ini tuh crucial. Karena kalau kita tidak memiliki hal seperti ini kita semua paralisis. Gitu. Oke, menyambung Mbak Desi, ini saatnya ilmuwan ya. Kalau begitu ini kesempatan bagi Prof. Hera yang juga ikut bergabung dalam diskusi kali ini. Bicara soal referensi tentang COVID-19, media juga tentu punya peran untuk menyampaikan detail apa sebenarnya virus ini agar masyarakat juga memahami. Maksudnya bukan hanya mengangkat pro kontra terkait kebijakan yang diambil, tetapi membuat masyarakat aware apa itu virus ini. Agar ketika masyarakat dilarang mudik, sering cuci tangan, memakai masker kain, ini yang disampaikan setiap hari, kalau tidak salah 2 kali sehari ya melalui konferensi pemerintah ini. Masyarakat benar-benar memahami persoalannya memang kasat mata ini. Mengapa mereka harus dilarang mudik, sering cuci tangan, memakai masker kain. Mungkin Prof. Hera bisa menjelaskannya. Benarkah virus ini bisa bermutasi, bereplikasi, sehingga kemudian percobaan menemukan vaksin ini juga masih menjadi sebuah tantangan tersendiri. Prof. Hera, silakan. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih teman-teman, Mbak Desi, Uni, Mbak Nino, sama Mbak Peti. Itu tadi merupakan sebenarnya pencerahan kepada kami, para saintis atau ilmuwan. Nah, seperti diketahui kan, tadi dikatakan bahwa bagaimana peran dari ilmuwan itu penting sekali pada masa pandemik ini. Karena mereka dapat menjadi sumber yang reliable atau credible. Nah, saya sendiri belum pernah melihat sebegitu besarnya peran ilmuwan di Indonesia dalam membantu untuk memberikan pencerahan kepada publik. Sebelum-sebelumnya apa yang terjadi adalah bahwa para peneliti itu paling tidak suka sama media. Karena mereka itu takut sekali apapun yang di-quote itu salah. Jadi kesannya kemudian jadi ada gap bagaimana kita berkomunikasi dengan publik maupun berkomunikasi dengan media. Nah, sekarang ini justru kebalikannya, malahan juga backfired. Rasanya sekarang banyak sekali, udah ratusan orang jadi ahli virus nih. Bikin bingung juga gitu. Nah, tadi saya kira penting sekali ya bahwa yang memberikan informasi adalah mereka-mereka yang memang pakar dalam bidangnya. Dan juga misalnya dari lembaga yang kita ketahui memang bekerja dalam bidang itu. Nah, karena kita tahu bahwa sebenarnya kalau di Indonesia itu, walaupun ada penelitian cukup banyak di beberapa institusi, tetapi bukan merupakan suatu yang rutin dilakukan. Sehingga seperti tadi, kita lakukan tes begitu, segera sebanyak mungkin. Tapi lupa bahwa sumber daya manusianya sendiri dan kemudian fasilitas yang dulu pernah ada itu belum diperbaiki. Nah, seperti ini kan membuat publik yang tadinya itu berharap, padahal dalam kenyataan belum cukup kuat kita itu gitu. Nah, saya kira tapi sekarang ini kan semua sudah jauh lebih terbuka menurut saya, karena hampir semuanya tuh sudah bersuara. Dan tadinya yang dalam 2 bulan pertama semua hal-hal atau yang telah dipublikasikan oleh para ilmuwan yang bekerja dengan COVID atau menangani COVID itu kan tadinya tidak kita bahasa Jawanya sih nggak direwes gitu. Artinya kita tidak mendengarkan apa kata-kata mereka ataupun tidak percaya pada publikasi yang sudah diterbitkan. Nah, sekarang justru dengan para ilmuwan berbicara, itu apa yang tadinya dikatakan atau hanya hoax saja, itu bisa dibuktikan. Banyak sekali. Mulai pertama dulu bahwa mengenai penularan.
dulu ya waktu 2 bulan pertama mengenai penularan, mengenai prediksi bahwa puncaknya kapan, itu sebenarnya hal-hal yang biasa kalau untuk ilmuwan melakukan hal itu pada pandemik. Kita bisa melihat berapa banyak kasus, berapa banyak positif, berapa banyak negatif, dan kemudian itu semua secara matematik para ilmuwan dari yang melakukan data analisis bisa menggunakan data-data tersebut. Nah, mungkin yang juga buat teman-teman semua di media adalah semua melihat bahwa jumlah dari kasus ini kan nggak sepadan ya. Mereka yang dites berapa banyak itu kita nggak tahu. Tadi Mbak Uni pergi ke Pondok Rangun melihat banyaknya sebenarnya mereka-mereka yang dimakamkan di tempat pemakaman khusus itu. Apakah mereka positif atau mereka meninggal karena tesnya belum ada. Jadi orang sudah meninggal kemudian baru dinyatakan positif. Nah, itu yang mana, hari mana? Karena kan laporan ini dilakukan per hari. Nah, saya kira hal-hal seperti itu yang kemudian juga para peneliti melihat dan menggunakan data-data tersebut. Sampai sekarang ada beberapa negara ya yang sudah juga melakukan prediksi. Tapi prediksi itu berdasarkan data yang memang kita sebenarnya berikan. Gitu. Jadi kalau itu tidak ditambah dari sudut deteksi dan dari sudut saintifiknya, prediksi kita tuh bisa salah sebenarnya. Jadi oleh karena itu dengan perbanyakan atau percepatan tes misalnya, prediksi mungkin bisa diperbaiki. Nah, teman-teman, karena sekarang ini pertanyaannya adalah kapan sih kita bebas dari work from home ini? Kan itu adalah sesuatu yang baru yang semua beradaptasi. Demikian juga kita sekarang gitu. Nah, saya kira itu sebenarnya ya, bagaimana peran dari kami para peneliti itu memberikan data yang terkini kepada teman-teman dari media. Dan sekarang saya kira teman-teman ilmuwan pun sudah tidak canggung lagi dan tidak takut untuk memberikan pernyataan-pernyataan itu. Karena dasarnya ada dasar ilmiah. Itu yang mereka takuti. Baik, itu saja Prof. Ya, Prof. ada satu lagi. Silakan, Prof. Mbak Uni menyatakan bahwa media atau para jurnalis harus juga belajar. Karena ini semua kan berbasis sains. Yeah. Jadi para jurnalis juga harus terus belajar. Karena sains selalu ada yang baru. Apalagi COVID-19 ini. Ini virus yang baru, peneliti aja masih bingung, apalagi publik gitu. Nah, karena itu informasi kita, walaupun kita sudah berikan, tapi karena berbicara ya, penerimaan dari teman-teman jurnalis tidak semua sama. Apakah itu jurnalis sains ataupun jurnalis yang lain yang memang ditugasi untuk meliput. Nah, di sini kita sering kali harus membaca semua apa yang sudah ditulis dan kemudian melihat bahwa ada hal-hal yang salah diberitakan. Gitu. Nah, ada contohnya nggak, Prof. Vera, misalnya terkait apa itu supaya menjadi pembelajaran kita semua juga? Nah, ada hal-hal yang memang nggak tahu salah narasumber atau enggak, misalnya mengenai strain dari genom yang kita baru submit. Yang 3 genom Indonesia itu. Jadi istilah strain itu sebenarnya ada yang dipakai kalau kita di publik. Tapi sebenarnya itu salah, karena yang namanya strain ya coronavirus itu adalah strain dari corona. Kan corona SARS-CoV-2 ya. SARS yang dulu kan 1 gitu. Nah, itu tadi karena buat apa ininya ke masyarakat. Apa kepentingannya? Kenapa kita ingin? Pokoknya jangan katakan strain. Ambillah bahwa genom Indonesia yang tadi itu bukan berarti dia unik Indonesia sampai sekarang belum, karena analisis baru 3.
Terus kemudian juga bahwa dia itu adalah merupakan kelompok. Jadi SARS-CoV, virusnya sendiri, itu sudah ada di bank data ya, untuk bank virus. Ada 16.000 sudah. Nah, kita itu baru memberikan 3. Untuk nantinya targetnya sih maunya 100 gitu. Nah, dari 100 itu mungkin bisalah memberikan representasi dari Indonesia tadi gitu. Dan namanya itu clade atau kelompok gitu. Ada 3 kelompok dan Indonesia masuk di kelompok yang keempat yang namanya others. Berarti kan belum diketahui sebenarnya. Dan di dalam others itu ada 2.000 dari negara-negara lain gitu. Nah, kelihatan di sini bahwa kita pun belum tahu. Gitu. Karena itu jadi memberikan informasi kepada publik itu ya memang harus punya strategi sendiri supaya mereka tidak panik, tetapi kita dapat memberikan gambaran yang benar lah. Saya kira itu Mas Indra. Baik, terima kasih Prof. Vera. Ini menarik sekali, memang harus sering-sering kita ngobrol dengan ilmuwan ya, biar pemberitaan kita yang juga menjadi salah satu referensi dari masyarakat. Tentu saja kita tidak ingin masyarakat kita mendapatkan referensi dari media sosial yang sumbernya juga kita tidak tahu atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya akan menambah kepanikan dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua juga harus ada tanggung jawab moral dari media-media mainstream dalam memberitakan, juga jangan sampai kemudian misleading. Begitu kan poinnya ya dari Prof. Vera ya. Baik, ini pertanyaan sudah mulai masuk ya dari beberapa peserta juga. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa Mbak Retno Santi Ruyastuti untuk melanjutkan, atau Mbak Tri Ambarwati tadi ya, saya lihat juga bergabung di sini untuk bisa melanjutkan diskusi yang sangat menarik ini. Tapi saya mohon izin banget, saya harus live meeting untuk kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, semoga bisa bergabung lain kali. Terima kasih semuanya, para senior, Mbak Santi, Pak Asep, terima kasih Pak Indra. Dewan Pers. Terima kasih. Thank you Indra. Thank you Mbak Desi. Thank you. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya Santi Ruyastuti, saya tenaga ahli di Dewan Pers yang memproduksi program ini. Saya akan mengambil alih sebagai moderator karena ada beberapa pertanyaan sudah mulai muncul di chat. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama dari Pak Rahmat Ginanjar. Pertanyaannya, belakangan ini muncul pendapat dari sejumlah pihak, khususnya kalangan pemerintah yang menilai pemberitaan media mainstream berlebihan atau tidak proporsional dalam menyajikan berita COVID-19. Bahkan ada kalangan yang menilai pemberitaan media mainstream tersebut memperburuk situasi kondisi pandemik COVID-19 ini. Bagaimana menurut panelis, khususnya Mbak Uni Lubis dan Mbak Desi Anwar? Silakan mungkin dibahas, Mbak. Mbak Uni dulu. Oke. Thank you, Mas Rahmat Ginanjar, pertanyaannya. Pertama, saya sekaligus menjawab pertanyaan Chelsea. Iya, semua reporter di IDN Times, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah, mendapatkan pelatihan. Pertama, memang ke newsroom virtual itu kan enaknya borderless ya. Dimanapun nggak ada masalah. Kita setiap pagi sebelum jam 9 check-in Slack, masuk mengingatkan agenda story outlook harian, termasuk mengingatkan kode etik. Kita melakukan pelatihan online juga. Kemarin kita baru saja melakukan pelatihan online meliput science and health dengan trainernya adalah Mas Hari Suryadi. Dan itu semuanya pun bisa ikut karena lewat Zoom. Jadi semuanya mendapatkan akses yang sama untuk pelatihan, thanks to teknologi. Yang kedua, media yang berlebihan. Ini, saya juga mau tahu bahwa dalam 2 minggu terakhir, itu terus terang yang minat untuk membaca yang informasi harian dari Pak Jubil ya, Pak Ahmad Yuri, itu mungkin karena orang sudah berpikir ya sudah pasti akan tanam gitu ya.
Jadi itu bukan sesuatu hal yang buat mereka itu menjadi sebuah kejutan lagi seperti di awal-awal. Tapi yang justru naik itu adalah inspiring stories, human stories. Ya. Informasi kesehatan berkaitan dengan COVID itu banyak sekali yang membaca. Ya. Tetapi breaking news, kemudian cerita hard news, misalnya jumlah yang meninggal, itu nggak menarik. Jadi memang kami sendiri mengubah strategi dengan tidak menjadikan itu sebagai judul juga. Judul yang kami jadikan judul itu adalah jumlah yang sembuh. Jumlah yang meninggal tuh ada di dalam, misalnya. Karena orang itu memang mungkin sudah sampai pada tahap dia perlu mendapatkan semacam mood booster, ya, semacam optimism. Ya. Kita akan melalui hal ini bersama-sama, gitu ya. Maksudnya ada harapan ya, Mbak. Ada harapan, ya. Nah, apakah peliputan media mainstream? Kalau pemerintah misalnya, dan ini tidak hanya di Indonesia, tadi saya katakan problem dari otoritas itu di banyak negara memanfaatkan ini untuk shock doktrin, ingin membungkam peran media sebagai pengawas kekuasaan, watchdog, ya. Maka mereka pasti akan tergoda untuk mengatakan bahwa ini berlebihan. Misalnya ketika media mempertanyakan soal validitas data, tadi Prof. Hera, karena kita kan terlambat banget tuh datanya ya. Sementara di sini itu pemerintah itu bukan, dan siapapun, termasuk media, bukan satu-satunya sumber informasi buat publik. Ada internet, ada jutaan informasi di internet. Pemerintah bilang A, kita bisa mencari perbandingannya di internet. Nah, kalau pemerintah tidak hadir, saintis tidak diberikan panggung tempat yang cukup oleh media, maka kemudian publik akan mencari ke ruang-ruang yang isinya adalah informasi hoax. Maka saya berterima kasih, karena belakangan seperti tadi dikatakan oleh Prof. Hera, banyak ilmuwan yang tadinya enggan sebetulnya berhubungan dengan media, simply karena ilmuwan itu memang lebih suka bekerja keras di belakang layar, sekarang itu bersama-sama media untuk melakukan public education. Karena di sini penting banget. Ini sesuatu hal yang baru. Ya. Buat media itu hal yang baru, bahkan buat ilmuwan sendiri pun adalah hal yang baru. Bagaimana media yang benar-benar nggak punya background sebagai sains. Jadi kita mesti bareng-bareng dengan saintis yang kredibel dan independen. Saya ingin menekankan soal independensi ini penting sekali. Karena ketika saintis juga sudah seperti menjadi bagian dari politik, seringkali mereka ngomongnya itu ngikutin gendang dari otoritas. Banyak yang harus diawasi sekarang. 405 triliun, ya, 405 triliun itu moral hazard untuk memanfaatkan itu untuk kepentingan kelompok dan personal itu sangat besar. Tugas media berat banget, apalagi harus meliputnya dari virtual. Kita nggak gampang untuk ngecek langsung bansos nih, bansos ya, ngecek terima nggak, kita cuma bisa telepon lurah, ngelihat. Makanya saya mengatakan, ayo teman-teman, kan nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jauh-jauh, at least cek di RT-nya masing-masing deh, udah terima bansos belum? Jadi kita memang meliput kalangan terdekat kita untuk mengecek apakah misalnya bansos diterima. Ya, jadi peran media yang dapat keluarga RT-nya, Pak. Nah, itu dia. Tapi kan memang tidak bisa jauh, begitu. Ya. Tidak bisa jauh. Jadi memang sebetulnya ini kembali ke pekerjaan yang paling mendasar dari jurnalis. Mencari informasi itu, mencari berita itu nggak selalu harus jauh-jauh. Cari yang ada di sekitar kita. Jadi saya setuju tadi apa yang dikatakan oleh Pepti. Tugas kita adalah membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, termasuk membantu pertanyaan dari tetangga-tetangga kita terhadap semua yang berkaitan dengan COVID, baik itu menyangkut isu kesehatan, isu ekonomi, akses bansos, dan yang paling penting adalah hoax yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, makanya IDN Times itu memberikan porsi khusus sejak tanggal 17 Maret. Setiap hari kami melakukan live IG jam 4 sore, cek fakta hoax seputar virus corona. Jadi di artikel itu ada, tetapi live untuk memberikan highlight, karena memang audiens kami banyak milenial, dan milenial itu adanya di Instagram, kami melakukan live IG membahas
hoax seputar corona. Itu mungkin. Oke, Desi, pertanyaan yang sama. Ya, begini, ini kan narasi dari bagaimana kita melawan COVID ini kan seolah-olah kan perang ya. Kalau dalam situasi perang itu ada anggapan atau keinginan kan ya tadi we're all in this together dan semua itu harus melakukannya tuh sesuai dengan generalnya itu apa yang jadi apa yang dilakukan pemerintah itu karena ini perang semua tuh harus ikut lah, embedded lah. Jadi kita harus merasa memperlihatkan patriotisme ya. Tapi masalahnya ini kan bukan perang yang biasa, tapi adalah perang melawan penyakit di mana kita tidak mengerti terlalu banyak mengenai hal ini dan ilmuwan juga yang harusnya ya kita lebih rely ya, we need to be more dependent on the scientists. Di sini juga kan pemerintah kelihatannya kan sebenarnya masih juga meraba-raba strategi yang digunakan. Jadi bisa dipahami kalau ingin semua we're in this together ini berarti pemerintah sebagai jenderal itu tidak boleh dikritik misalnya. Pokoknya harus didukung dan kita lihat ini sudah terjadi di beberapa negara ya, apalagi di Amerika Serikat itu paling parah ya. Pokoknya Donald Trump itu bukan role model yang baik ya. Yang kita harus sadari sebagai apalagi kita negara yang demokratis adalah ya tugas kita itu sebagai apa. Yang jelas kita harus berpihak kepada informasi, kita harus berpihak kepada fakta, kita harus berpihak kepada data dan kita juga harus menjadi sumber dari edukasi dan informasi serta pencerahan yang kita berikan kepada masyarakat. Dan betul sekali beberapa minggu terakhir ini memang orang itu sudah jenuh ya dengan data-data, dengan statistik dan lebih tertarik dengan cerita-cerita, stories yang memberikan inspirasi. Karena di sini sudah banyak yang stres mungkin atau merasa cemas ini kapan kita berakhir. Jadi kita juga sudah memberikan misalnya cerita mengenai penggalangan dana, masyarakat yang memperlihatkan empati, masyarakat media. Yang filantropi dan ini ya filantropi media. Karena kalau ini yang betul-betul we're in this together, disitulah fokus kita. Ya bukan we're in this together untuk mendukung 100% ya apa kebijakan pemerintah itu sendiri. Karena dalam hal ini mereka juga kita lihat kan masih bingung ya bagaimana strateginya yang paling jitu. Kita lihat misalnya koordinasi antara pusat dan daerah itu juga ternyata tidak bagus dan tadi mungkin kalau ada stimulus ini kita juga harus lihat ini apakah tepat sasaran, bansosnya itu apakah tetap sasaran. Ini semua perlu memang dipertanyakan karena disinilah tugas media massa itu adalah sebagai watchdog ya. Validitas data ini bukan menyerang, tapi memang mempertanyakan karena dalam hal ini masih banyak yang kita masih harus belajar satu sama lain. Oleh sebab itu persis fokus kita itu harus kepada orang-orang yang memahami masalah ini, paling tidak jauh lebih memahaminya. Kita harus fokus kepada orang-orang yang terdampak paling berat ya akibat situasi seperti ini. Kalau tidak, ini ke depan, apalagi nanti dengan adanya stimulus dan negara harus berutang, akan menjadi, ini sudah the era of the big government is coming. Nah, the era of the big government itu bisa jadi hal yang positif, misalnya ya ada lebih banyak fokus kepada health service, social safety net, dan lain sebagainya, tapi di lain pihak itu ada ruang untuk memberikan pemerintah untuk mengelola lebih luas lagi kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan bagaimana pengaturan ekonomi, bagaimana pemusatan ya daripada anggaran-anggaran itu sendiri. Dan kita ketahui di Indonesia ini kan korupsi merupakan salah satu dari masalah yang kita hadapi. Belum lagi kalau saya lihat ini, wah media berlebihan gini, ini biasanya karena mereka menganggap dikritisi. Ya, tapi it's real life demokrasi. Pemerintah memang harus siap dikritik terhadap kebijakannya. Jadi jangan nanti tiba-tiba ini dikatakan sebagai kita tidak membantu dalam melawan musuh, kita tidak bersatu dan lain sebagainya.
Oke, yang selanjutnya Profesor Hera, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan riset. Apakah kita harus mendesak pemerintah agar riset medis ini lebih diseriuskan? Kemudian juga ada pertanyaan atau saran dari Mas Zek, dari Mavindo, apakah lebih banyak menulis opini ilmiah untuk publik supaya ada semacam guidance. Dan tadi menarik juga yang Prof. Hera sampaikan tentang bahwa ada genom sebanyak 3 buah yang baru saja Indonesia serahkan. Terkait ini ada beberapa pertanyaan mengenai mengapa orang-orang yang secara tes dinyatakan negatif, dinyatakan positif, kemudian sembuh, kemudian dia bisa sakit lagi COVID-19. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Prof. Hera bisa kasih jawaban. Silakan, Prof. Menanyakan apakah tidak sebaiknya bahwa para ilmuwan itu menulis sesuatu sehingga dapat menjadikan pencerahan. Nah, itu lagi tadi bahwa pernyataan saya bahwa pada kenyataannya kami itu jagoan dalam menulis publikasi ilmiah yang bahasanya tuh kering, fakta langsung pendek-pendek gitu. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan publik itu kita perlu yang namanya science communicator. Dia itu adalah seorang peneliti juga, tapi yang tidak banyak bekerja dalam wet lab lah. Jadi lebih banyak memang untuk bagaimana hasil-hasil di laboratorium itu dapat dikomunikasikan kepada publik sehingga mereka mengerti apa sih yang dia udah bayar itu, taxpayer tahu bahwa ada hasilnya. Nah, terus terang itu sedikit sekali atau hampir malahan tidak ada. Yang mungkin bisa kerjasama dengan Dewan Pers, Mbak. Nanti kita bantu tuliskan. Ya, nah itu juga salah satu dari ini kita, di mana kita mencoba untuk memperkenalkan tadi bagaimana how to communicate with public dengan teman-teman dari media, dari Kompas dan sebagainya. Dengan Dewan Pers pasti akan kita terima. Terus mengenai bagaimana meningkatkan atau lokasi anggaran riset. Nah, ini dia. Anggaran dari Kementerian Riset dan Teknologi kan tahu sendiri jumlahnya itu less than 1% dari GDP. Jadi bagaimana bahwa kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna kalau misalnya memang dananya itu tadi ya dikucurkan seperti keran yang hampir-hampir mati, begitulah. Ya, nah, tapi adalah bahwa suatu lembaga penelitian yang mumpuni, dia tidak boleh sama sekali menggantungkan diri pada dana pemerintah. Nah, itu satu-satunya mengapa kita itu masih tetap terus berjalan, karena separuh dari dana yang kita gunakan itu dari apakah itu grant, kompetitif grant, atau donor, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan, nah yang tadi saya jadi malu sendiri tuh Mbak Desi bilang-bilang gitu, mengenai vaksin, dana untuk vaksin, itu sangat, ya pokoknya itu sangat-sangat sedikit, yang sampai kita semua juga bingung gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya juga tidak tahu bagaimana caranya, karena kalau memang sebenarnya ingin supaya kita punya vaksin, bandingannya adalah bagaimana vaksin itu dibuat di luar negeri dan berapa biaya mereka. Baru di situ kita bisa bersaing secara fair lah gitu. Tapi anyway, maaf Mbak, saya potong sebentar terkait vaksin. Tadi kan Mbak bilang bahwa kita baru menyerahkan 3 genom ya, dan itu termasuk others. Jadi kita masih belum sebesar negara-negara lain yang strain-nya sudah banyak. Terkait dengan itu, apakah lembaga Eijkman sudah melakukan penelitian untuk vaksin COVID-19 yang memang genomnya dari Indonesia? Ya, justru kita itu sudah memulai. Jadi seperti yang dilihat bahwa di media sekarang orang kan
sudah bosen tuh sama numbers. Tadi aku setuju sekali, bosen sama numbers yang meninggal berapa dan sebagainya. Tapi mereka melihat apa sih yang sebenarnya bisa diharapkan untuk masa depannya. Terapi kan, pengobatan dan pencegahan. Jadi berita mengenai vaksin, bahwa Indonesia akan bikin vaksin, itu merupakan suatu hal yang positif buat publik. Karena bahwa semua orang tahu bahwa vaksin lagi dibikin di luar negeri, tapi at least kita berusaha untuk memiliki sendiri. Itu. Juga misalnya mengenai pengobatan juga yang plasma convalescence, misalnya itu jadi polemik deh. COVID-19 sampai sekarang belum ada obatnya. Jadi kalau ditanya apa itu obatnya, ya bukan yang sudah positif dan positifnya cukup tinggi untuk bisa sebenarnya menyumbangkan plasmanya, membantu mereka-mereka yang masih sakit gitu ya, yang dalam keadaan semi berat lah, medium gitu. Nah, kan sekarang cara untuk meminta donor pun melewat sosial media, sudah tidak ada lagi itu tulisan-tulisan hard copy. Lewat sosial media diperkenalkan bahwa akan ada uji dari plasma convalescence untuk pasien-pasien COVID-19. Jadi bila Anda misalnya pernah sakit ini dan sebagainya, apakah bersedia mendonorkan? Hal-hal seperti itu rasanya kemudian kan disebar, itu sangat viral dan itu memberikan harapan kalau menurut saya kepada orang-orang. Ya asal nggak terlalu diharapkan banget sih, kita tetap harus bilang terapi dengan obat-obatan, obat antivirus yang memang khusus untuk COVID itu sedang dicari. Peran lembaga Eijkman apakah sebagai leading role di sini, Mbak? Ya, kebetulan kami memang mendapatkan peran tersebut untuk memimpin pengembangan dari vaksin Indonesia ini. Jadi sekarang itu dengan adanya 3 informasi genomik tadi, yang tentunya akan ditambah lagi, itu paling tidak kita sudah memiliki gambaran kira-kira seperti apa sih genom atau DNA-nya si virus Indonesia ini gitu. Oke. Sudah, Prof? Ada kasus yang 2 kali enggak. Oh, yang Medan. Tapi Medan, kasus recurring. Medan ya. Muncul lagi. Nah, kasus seperti ini kita harus tahu dulu. Tadi kasus positif 2 kali ini dengan PCR, ataukah dia itu dengan rapid test? Seandainya saja ini PCR, kita lihat dulu pakai tes dari mana. Sekarang itu di Indonesia ini banyak sekali tes-tes yang memang belum divalidasi dan sekarang lagi divalidasi. Beberapa dikirim juga ke lembaga Eijkman untuk memvalidasi tadi. Karena apa? Karena jangan sampai ada positif palsu maupun negatif palsu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan tentunya kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, pakai tes yang mana? Dan kemudian lebih detail lah kita bisa menanyakan. Yang pertama tadi, apakah PCR juga, kedua PCR, atau pertama rapid test, kemudian yang kedua saya tidak tahu itu apa. Nah, pertanyaan ilmiahnya adalah, apakah ini reinfeksi atau virusnya memang tidak pernah keluar dari tubuh orang tersebut. Nah, kita mendapatkan ada beberapa kasus OTG ya, jadi sama sekali tidak ada kasus, tapi viral load-nya itu tinggi sekali. Tapi dianya sendiri sama sekali sehat aja, jalan-jalan kemana-mana. Nah, ini kan yang berbahaya sebenarnya. Kenapa sampai sekarang kita, kalau dari peneliti, itu
lebih suka ada social distancing, lebih suka work from home, karena pekerjaan kita itu tidak tambah. Dan ini kan memprihatinkan kalau misalnya hanya karena kesalahan kita sendiri, terus kemudian jumlahnya makin banyak, dan makin banyak yang jalan-jalan itu. Justru yang kita mau cegah itu yang sehat tapi jalan-jalan. Oke. Baik, terima kasih Prof. Hera. Ya. Karena kita harus selesai pada pukul 12.45, ini ada pertanyaan, kita kembali lagi kepada jurnalistik dari Mas Gaib Maruto. Bagaimana menurut para senior tentang prediksi the new normal after COVID? Apa yang akan terjadi untuk peliputan dan cara kerja newsroom kita ke depan? Langkah-langkah apa yang bisa kita siapkan? Saya mohon Mbak Ninu menjawab terlebih dahulu. Mbak Peti, kemudian Mas Endi Bayuni saya undang karena beliau hadir. Mas Endi baru saja dipilih oleh Facebook menjadi salah satu member dari 20 Global Oversight Board untuk Facebook. Yeay, selamat Mas Endi. Saya undang Mbak Ninu untuk menjawab, kemudian Mbak Peti dan gongnya adalah Mas Endi. Silakan, pertanyaannya tadi, what's next for our newsroom after the new normal? Ya, terima kasih. Saya minta maaf dulu pertama-tama karena tadi ternyata wifi di rumah nggak stabil sehingga putus tadi. Sebenarnya saya juga punya gambar grafis mengenai perkembangan apa keinginannya pembaca. Jadi memang kelihatan sekali trennya pertama-tama adalah keinginan tahu mengenai penyakit, bagaimana mencegah dan sebagainya. Tapi kemudian sebulan kemudian kelihatan bahwa yang dibutuhkan itu adalah what next gitu, harapan apa yang bisa dimunculkan, dan pembaca perempuan ternyata naik lebih banyak sampai akhirnya menjadi kira-kira separuh-separuh, karena sebelumnya pembaca Kompas itu male dominated gitu ya. Jadi kalau ditanya new normal ke depan itu setelah COVID ini menjadi seperti apa, ini hal yang sangat menarik sekali sih. Satu hal adalah bahwa kita bisa bekerja via Zoom ya, karena setiap hari juga para editor ini saya ngomong newsroomnya dulu, karena para editor itu selalu bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, anak buahnya itu secara video conference gitu ya, rutin mereka bertemu. Dan kita pun juga newsroom ini bisa rapat secara video conference, itu satu hal. Jadi artinya perjalanan untuk menemui wartawan-wartawan Kompas yang ada di 32 provinsi itu tidak harus selalu dilakukan secara fisik gitu ya. Itu satu hal. Artinya kemungkinan yang sudah dibuka oleh pandemi ini membuka suatu hal yang memang benar-benar baru, itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah kami meyakini bahwa kerja wartawan itu tetap harus kerja lapangan gitu ya. Jadi walaupun nanti ada suatu situasi normal baru itu dalam arti kata, kalau saya melihat kalau dari kehidupan ekonomi mungkin kita tidak semakmur tanda petik ya, makmurnya Indonesia lah seperti sekarang. Jadi kemungkinan akan menjadi lebih dalam waktu 1-2 tahun ini kita mungkin pertumbuhan ekonomi kita nggak bagus, terus artinya mungkin akan ada lebih banyak orang hidup lebih susah dan sebagainya. Itu satu hal. Tapi hal yang lain lagi juga kalau dikaitkan dengan COVID, kita melihat adalah cara bekerja. Satu hal yang menurut saya akan sangat berubah itu adalah soal kepercayaan orang dengan orang gitu. Apakah sekarang aja kita lihat kalau saya masih jalan kaki pagi gitu. Kalau kita lihat jalan kaki pagi, kalau kita berpapasan, orang langsung menjauh kan. Kita sendiri juga menjauh, kita nggak mau deket-deketan. Kalau kita jalan, misalnya belanja ke belanja makanan atau bahan makanan gitu, kita juga berusaha menjauh. Jadi ini ada sudah muncul satu ketidakpercayaan ya, sadar atau tidak sadar gitu, ketakutan bahwa apakah orang ini sehat atau tidak, apakah dia akan menulari saya atau tidak. Dan saya perhatikan bahkan di dalam ruang redaksi sendiri pun itu kekhawatiran terhadap itu ada, karena terus-menerus kita mengingatkan untuk selalu cuci tangan dan duduk berjauhan dan sebagainya, itu selalu terus diingatkan. Artinya
memang itu akan mempengaruhi cara hidup kita dan cara meliput gitu ya ke depan gitu. Tapi saya pikir sebagai media, balik lagi tadi adalah bahwa kita harus independen, kita harus mencari faktanya di lapangan, kita nggak boleh kalah dengan itu, dan kita harus mencari jalan nanti bagaimana mendapatkan fakta-fakta lapangan itu dengan tetap lebih baik, dengan tetap lebih kredibel, karena itu akurasi tetap harus dijaga, duduk soal juga harus dijaga, dan itu artinya pergi ke lapangan, bahwa tetap harus menjaga social distancing, bahwa tetap harus mungkin media cetak juga sekarang orang ada yang bilang bahwa kertas koran ini jangan-jangan menularkan dan sebagainya gitu ya. Itu hal-hal seperti itu memang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan, dan kita harus bisa beradaptasi dengan suatu situasi yang baru, yaitu kalau di Kompas ya pastinya kita masuk ke digital, dan digitalnya harus makin diperkuat melalui e-paper maupun berita-berita online ya gitu. Jadi ini situasi yang yang kita bisa bayangkan ya, di luar dari bisnisnya sendiri, bisnis media. Kita tahu baik-baik, saya rasa semua bukan hanya media, semua bisnis juga sekarang dalam suatu situasi yang sulit gitu. Jadi dan juga peran-peran yang diharapkan pada media ini kan ternyata semakin besar ya. Tadi harapan-harapan untuk menjadi clearinghouse di tengah noise, menjadi voice. Nah itu saya rasa itu juga akan semakin penting ke depan gitu ya, terutama kalau kita mulai membuka nanti pelan-pelan PSBB, kayak misalnya sekarang aja sikap pemerintah ini kan membingungkan, katanya tidak boleh ada penerbangan, semua penerbangan ditutup atau semua transportasi ditutup gitu ya sampai menjelang Lebaran gitu ya, nggak boleh mudik gitu. Tetapi sekarang penerbangan sudah mulai buka karena tekanan ekonomi gitu. Jadi situasi seperti ini yang artinya kita barangkali media ini dalam situasi normal baru yang kita lihat ini adalah kebingungan sih sebenarnya, kebingungan semua pihak gitu. Nah, di situ kebingungan karena nggak tahu nih COVID ujungnya mau menjadi apa, ketakutan juga. Saya merasakan ada satu stres besar ya di pemerintahan juga gitu ya, ketika terutama ketika menghadapi situasi ekonomi yang akan menjadi lebih buruk atau bagaimana begitu, yang sangat buruk gitu. Nah, ya hal-hal seperti ini itu kan akan berimbas juga pada keputusan-keputusan. Nah, ya ini yang harus dijaga oleh media supaya media ini juga harus bisa tetap memberikan arah gitu ya, mana sih yang terbaik buat masyarakat gitu ya, kesehatannya dan apakah ekonominya dibuka ataukah tetap social distancing yang ketat seperti sekarang misalnya, sekarang saja dilanggar apalagi nanti gitu kan, dan bagaimana dengan penularan yang berulang. Nah ini suatu situasi yang saya rasa kita harus bisa siap sekali memberikan masukan ke pemerintah dan harus tetap tegas gitu. Iya. Waktu kita masih sangat terbatas, Mbak Ninu. Okay, Mbak baik. Peti mungkin bisa after the new normal, what is the future newsroom? Sesudah itu Mas Andy, silakan. Terima kasih Shanti. Saya mungkin mau mau kembali ke belakang sedikit. Ketika kira-kira di tahun 2007 sampai 2010, ketika semua media berbicara mengenai media konvergensi, ada satu frasa yang sangat populer, content is getting liquid, katanya. Jadi konten itu harus luas dipindah-pindahkan kanal ke kanal manapun, dari analog ke digital. Dan digital sendiri itu ada website misalnya, ada sosial media dan lain-lainnya. Ketika saat itu kita mungkin pemahaman terhadap konten is getting liquid itu berbeda-beda gitu ya, karena tidak ada push yang terbiasa kepada media, kecuali bahwa sebuah kenyataan bahwa internet itu mulai mendominasi gitu. Tetapi kalau saya melihat sekarang, ini pendapat saya ya, mungkin the new normal kita itu adalah itu, bahwa pengelola media itu, wartawan di dalamnya, kita pemimpin redaksi, kita para direktur beritaan, kita para pemimpin Redpel dan lain-lainnya itu mungkin perlu sudah melihat bahwa apapun konten yang kita kerjakan itu
atau yang kita harus buat itu harus lulus untuk dipindah-pindahkan ke berbagai media itu. Jadi secara ada akselerasi ya Mbak. Dengan adanya COVID ini ada akselerasi kepada future media. Ya, karena itu kayaknya sekarang udah dipaksa, nggak bisa enggak gitu. Bukan suatu option. Dan saya kira ini sebuah dorongan buat kita semua untuk meningkatkan kapasitas kita sendiri gitu. Kita udah nggak bisa lagi bilang, gue penulis, nulis gue adalah di print. Nggak bisa, kalau suatu kali dia harus muncul di layar seperti ini, misalnya seperti yang saya lakukan juga, saya menjadi moderator, saya menjadi pembicara untuk media saya di sosial media misalnya, dan why not? Dan memang produksinya menjadi berbeda gitu. Jadi itu sepertinya yang satu yang menjadi catatan. Dan dalam soal itu, kita harus juga lihat bahwa bekerja dengan digital itu udah menjadi suatu keniscayaan gitu. Dari mulai mengurus organisasinya, dari membuat peliputannya, maupun mengerjakan semua tugas-tugas kita. Saya kira sekarang adalah era yang sangat luar biasa, di mana sebenarnya kita itu memang sangat dimungkinkan untuk bekerja remote. Gitu. Termasuk editing atau membuat desain dan segala macam gitu. Ada teknologinya yang kita bisa melakukan itu. Tergantung kitanya ini seluas apa. Terus terang meningkatkan produktivitas juga ya Mbak, dengan tidak stres terjebak macet. Ya, gitu ya. Itu. Dan yang ketiga, kalau saya melihat mungkin protap kita di masa depan yang dekat ini ada soal kesehatan gitu. Jadi wartawan akan bekerja dengan protap kesehatan di masa new normal itu. Misalnya wartawan selalu akan membawa perekam dan kamera atau smartphone atau apa. Pasti itu akan ditambah dengan misalnya dia harus membawa masker yang reliable dan mungkin tidak hanya satu, dia harus membawa hand sanitizer sendiri dan seterusnya gitu. Dan saya kira itu akan menjadi sesuatu yang normal aja. Bagusnya itu kan membuat orang jadinya lebih peka terhadap kesehatan dirinya maupun orang di sekelilingnya. Gitu. Baik Mbak, jadi, waktu kita sudah hampir habis. Mas Andy, 5 menit. Mohon new normal untuk future media di Newsroom. Oke, terima kasih. Saya di sini sebagai orang Jakarta Post ya, bukan orang dari Dewan Pengawas Facebook. Jadi Mas. Dibedakan. Saya sebenarnya punya dua komentar. Pertama mengenai peliputan oleh teman-teman media. Saya bukan pemret, jadi saya bersyukur tidak pusing dengan bagaimana meliput COVID ini dengan baik. Tapi saya senang tadi dengar dari teman-teman dari Uni, Desi, Mbak Teti, Mbak Nino, mereka ada best practice untuk bagaimana dapat meliput ini. Yang kita tahu kan sebagai wartawan, akses itu paling penting. Ya? Tidak ada akses, kita tidak ada berita. Kita harus melakukan verifikasi dan lain-lain. Nah ini saya pikir menjadi challenging bagi kita wartawan, bagaimana kita harus bisa mengakses sumber berita, atau bisa on the ground reporting ke lapangan, kalau ada pembatasan-pembatasan social distancing, terus ada PSBB, dan lain-lain, dan juga ada masalah kesehatan terhadap wartawan. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-teman di awal sesi ini sangat menarik, ada solusi-solusinya. Yang paling penting sebenarnya ini, akses itu membangun kredibilitas kita. Ya. Banyak sekarang di social media, di internet, berita-berita yang tidak melakukan verifikasi, dan kita bersaing dengan mereka. Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita melakukan verifikasi. Dan verifikasi itu penting untuk membangun kredibilitas, dan untuk bisa itu kita harus mempunyai akses. Jadi jangan keterbatasan akses ini membuat kualitas kita jatuh. Itu yang saya khawatirkan. Tadi ada beberapa solusi dari teman-teman, saya pikir sangat bagus untuk kita share dengan teman-teman lain bagaimana best practice-nya itu. Poin kedua, saya juga ingin menyampaikan mengenai daily briefing dari pemerintah kita mengenai COVID-19. Sebenarnya bagus, ya, dia share information. Kekurangannya satu, tidak ada kesempatan untuk Q&A. Ya. Saya pikir Q&A itu penting. Nah, mungkin nanti teman-teman di Dewan Pers bisa mengusulkan. Ini penting untuk membangun kredibilitas daripada pemerintahnya sendiri. Ya, kalau cuma satu arah komunikasi, pasti orang banyak bertanya, masyarakat bisa banyak pertanyaan. Tidak ada wartawan di sana yang on behalf masyarakat mengajukan pertanyaannya. Ya, saya pikir kalau dibuka kesempatan itu pertama membuat komunikasi dua arah lebih baik, kemudian juga memperkuat kredibilitas pemerintah. Jadi kita bukan di sini untuk mengkritik pemerintah, tapi mengajukan pertanyaan masyarakat. Dengan begitu nanti ada komunikasi dua arah,
kredibilitas pemerintah pun akan menjadi semakin baik. Yang saya khawatirkan sekarang, karena informasi satu arah dari pemerintah, terjadilah polarisasi antara masyarakat yang satu yang mendukung secara buta-buta apapun yang disampaikan pemerintah, dan mereka yang mempunyai pertanyaan yang sekarang dianggap sebagai oleh mereka dari orang pro pemerintah sebagai anti pemerintah. Kita melihat terjadi polarisasi di masyarakat kita persis seperti tahun lalu waktu kita pemilu. Masyarakat kita terbelah dua gitu. Nah, ini bisa diatasi kalau misalnya komunikasi dari pemerintah diperbaiki, dan kita bisa membantu, media bisa membantu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang smart ya ketika diberi kesempatan. Kita lihat di beberapa negara itu terjadi. Di Indonesia ini harusnya ada kesempatan dibuka untuk masyarakat melalui wartawan mengajukan pertanyaan dalam daily press briefing-nya itu. Mungkin itu, karena saya khawatir polarisasi tadi yang disebut oleh teman-teman sebelumnya, oleh Desi, bahwa kita yang mengajukan pertanyaan aja anggap sebagai anti pemerintah. Ini terjadi di masyarakat. Sekarang banyak anti media, mainstream media, karena dianggap kita anti pemerintah. Dan itu bukan niat kita. Kita membantu masyarakat on behalf of, membantu pemerintah on behalf of masyarakat. Itu dari saya. Baik, Mas Andy, terima kasih banyak. Karena waktu kita benar-benar sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Mbak Peti, kemudian Mbak Uni, Mbak Desi, dan Mbak Nino. Thank you, Shanti. Terima kasih banyak. Kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Stay safe, selamat siang. everybody. Bye. Bye. Kita nggak foto keluarga dulu nih. Iya, Ada, Foto keluarga dong. Foto keluarga. Oke. Foto keluarga. Semuanya tolong memunculkan visualnya. Tolong ya Bunga. Iya Mbak. Foto juga visualnya. Oke. Ya. Siap. Ada dua page ya. Berarti aku 2 kali screenshot ya. Oke. Bunga tolong foto kita. Ini udah giginya udah kering. Iya, sama. Page 1 sudah, page 2, 1, 2, 3. Oke, dan bye-bye. Terima kasih, sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih ya. Wah, ini penting yang cowok-cowoknya banyak. Iya, gantian nanti ada cowoknya nambah. Terima kasih. Bye. Thanks, Shanti. Good job. Thank you, Des.